Kasir mengatakan likuli sonam engineer, setiap apa namanya patung-patung itu ada jin. Saya bisa mengatakan contoh jin, contoh boneka yang disukai jin. Itu ciri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita berada di Kabupaten Kutai Timur, tepatnya di daerah Sangatta. Ya. Kita bersama praktisi mana Pak? Merau, Wahau. Nah, ini tersangka Ketua PC Kutai Timur, Ustadz Sismanto. Nah, beliau ini tersangkanya karena kelihatannya cuma ada peserta 15 kata beliau. Pencetak rekor teristimewa di daerah Kutai Timur. Nah, kali ini saya akan wawancara dengan dokter spesialis penyakit dalam, yaitu dokter Rojib. Beliau ini dari Sulawesi Selatan. Jauh-jauh dari Sulawesi Selatan Bune untuk mengikuti pelatihan JRA. Ya, bayangkan beliau ini seorang dokter loh. Kalau saya kan dokter yang mencetak kandungan. Kalau beliau yang spesialis dalam ya kan lain. Jadi siapakah beliau? Nah, kita wawancara. Nah, Pak Dokter, bisa memperkenalkan diri Pak Dokter? Nama saya Rajisman, panggilan Rajib, asal dari Watampone, Sulawesi Selatan. Kemudian motivasi saya secara pribadi mengikuti pelatihan di JRA ini, yang pertama melihat bahwa terkadang dalam kehidupan sehari-hari kan kita sering mendapatkan sesuatu yang istilahnya tidak bisa kita jelaskan dalam sudut pandang kami secara pribadi, dari sudut pandang medis. Nah, atas alasan itu mungkin yang menjadi pertimbangan saya, mungkin ada pendekatan yang lain untuk menolong orang. Itu mungkin alasan yang paling mendasar. Oh, motivasi Anda untuk mengikuti gabung dengan JRA apa ini? Ya, motivasi yang pertama kan, kalau misalnya motivasi saya secara pribadi, ya saya pun sebenarnya kalau misalnya mau dibahasakan sebagai korban sihir lah. Yang pertama, yang istilahnya ya mungkin kalau misalnya orang-orang yang istilahnya nggak pernah mengalami yang seperti ini, ya mungkin memang agak sulit. Secara logika memang agak susah. Tapi bagi mereka yang sudah pernah mengalami, termasuk saya, ya, itu lebih mudah memahami kenapa harus ikut JRA. Berarti sudah tahu manfaatnya ya? Iya, tahu. Manfaat secara pribadi. Manfaat yang kedua bahwa salah satu tujuan saya mungkin mudah-mudahan jadi amal jariyah. Mungkin bisa masukkan JRA di Sulsel. Amin. Insyaallah. Jadi setidaknya kalau misalnya bukan saya yang berjuang, ada orang lain. Itu mungkin motivasi yang kedua. Kalau motivasi, ya mungkin itu motivasi yang dua motivasi utama saya. Kenapa jauh-jauh sampai ke Samarinda, ke Kutai Timur ini. ya, terima kasih Pak Dokter. Mudah-mudahan nanti mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin. Dan bisa ditularkan di daerah Sulawesi Selatan. Terkhusus. Demikianlah wawancara dengan Pak Dokter spesialis kandungan penyakit dalam, mohon maaf. Penyakit dalam ya. Baik. Kali ini ada terkait dengan beliau ini kan spesialis penyakit dalam. Kalau kita akan mengunggah sebuah video, yaitu di mana kemarin guru kita yaitu Gus Alam Alauddin Siddiqi menemukan kasus sihir ya, yaitu di salah satu daerah
Kutai Kartanegara itu boneka yang disukai jin. Bonekanya seperti apa dan efeknya itu bagaimana kalau disukai jin kan. Jadi lebih baik kita simak videonya bersama-sama. Tapi sebelum menyimak jangan lupa like and subscribe, share di SGTV dari Kutai Timur, Kalimantan Timur melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Allah salim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Mustafa wa ala alihi wa sahbihi Para sahabat semua yang dimuliakan Allah, saat ini saya sedang di Kutai Kartanegara, tepatnya di Tenggarong dan Luajanan. Samarinda. Samarinda. Loh, Luajanan atau Samarinda? Kartanegara. Kutai. Kukar. Kukar. Ibnu Katsir mengatakan likulli sonamin jiniyatun, setiap patung-patung itu ada jinnya. Saya di sini akan menampilkan contoh boneka yang disukai jin, yaitu ciri pertama adalah dia berbentuk full. Saya ulangi, ciri pertama adalah dia ini berbentuk full. Ya, full maksudnya ada telinga, ada kaki, ada ini, dan ini termasuk sesuatu yang tidak dibolehkan. Walaupun sebagian saya ngomong dibolehkan, tapi kalau karena ranah fikih kita cari sesuatu yang membolehkan, ya ada-ada aja. Para ulama kan begitu. Saya hanya ngomong bukan masalah ngomong fikih ya. Jadi ciri khas yang pertama itu full. Yang kedua adalah dia punya mata seperti ini. Mata seperti ake. Ini akan memungkinkan bangsa jin itu suka berdiam diri situ untuk bersembunyi. Karena di rumah ini terindikasi sihir, ya ini sesuatu yang sudah terindikasi keringat-keringat mereka. Maka secara otomatis orang yang tidur di sini, ya karena ini penyakitnya metafisik, maka secara otomatis yang tidur sini pertama dia akan sakit-sakitan di bagian punggung, yang kedua bisa jadi gatal-gatal. Nah, untuk memastikan itu kita akan, ya tentu kasus sihir ya kepala pusing, punggung berat, tulang ekor panas. Itu awalnya, tapi yang paling fokus adalah nah, salah satunya ada jin-jin yang sembunyi di daerah mata. Maka solusinya para sahabat semua, bagi yang punya seperti ini, cukil aja ganti solasi gitu. Kacamata enggak ada, walaupun tidak indah enggak apa-apa, kasih kacamata. Ini pagi sore jangan lupa zikir kepada Allah. Dunia semua dilupakan dulu ketika pagi dan sore. Awali dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Dan di sini terindikasi kasus sihir, padahal sering ruqyah orang juga. Tapi karena istri saya nggak sembuh-sembuh, kenapa? Bukan kok karena ada serangan lagi, enggak. Dari awal sihir pertama belum sembuh, sudah B ngayal ruqyah. Nah, akhirnya seperti ini. Terus enggak pernah. Makanya kita itu aja ciri boneka-boneka yang terindikasi seperti ini.